kabar adik-adik hari ini? Pasti luar biasa dong. Asik banget nih. Hari ini ibadahnya ada Kak Yosua, Ada Kak Adrian, dan ada Kak Eca. Yeay. Adik-adik udah siap untuk memuji Tuhan? Siap. Yuk kita bangkit berdiri di hitungan ketiga. 1, 2, 3. Hap. Yeah. Yuk Oke. sekarang kita mau sama-sama berdoa dulu sebelum kita memulai ibadah kita. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Tuhan, kami mau menari, melompat, bernyanyi untuk Tuhan. Semoga Tuhan disenangkan dengan pujian kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Siap Kingdom Kids? Siap. Kita mau sama-sama joget buat Yes. Tuhan. Sambil senyum ya. Mari semua. Aku anak kerajaan Allah. Hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai besar nanti. Aku anak kerajaan Allah. Hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Aku, Two, one, Semua. two, three. Aku anak kerajaan Allah. Hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkota. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Haleluya. Yeay. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Wow. Senangnya semua terlihat gembira pastinya di rumah ya. Seneng banget. Yes, masih bersuka cita? Masih mau dong. tambah lagi? Masih Yo, dong. come on. Hey. Mari sama-sama bersuka cita, gembira, happy. Bilang. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang Jadi anak Tuhan, aku senang. Jadi anak Tuhan, anak Tuhan, gak boleh bohong. Aku senang, jadi anak Tuhan, aku senang. Jadi anak Tuhan, aku senang. Jadi anak Tuhan, gak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Mari semua lagi bilang, aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang
senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan. Gak boleh bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong, bohong, bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. One, two, three. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, Haleluya. puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, 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 puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, 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 puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, yeay. Adik-adik yang manis, adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sambil kita mau katakan, saya cinta Tuhan Yesus.
setiap kami. Itu sebabnya kami mau sungguh-sungguh. Kalau kami sungguh-sungguh, maka pasti Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Senang sekali kakak hari ini bisa berjumpa dengan kalian. Oh iya, kakak masih pakai masker ya. Dibuka aja deh maskernya. Biar suara kakak lebih jelas dan wajah kakak juga lebih jelas kelihatan sama adik-adik ya. Adik-adik, lagi banyak yang sakit ya sekarang. Teman-teman kamu, keluarga kamu, atau mungkin kamunya yang lagi sakit nih. Doa kakak, Tuhan Yesus menyembuhkan yang sakit. Katakan amin. Amin. Tetapi adik-adik, kita juga harus waspada loh. Situasi sekarang, kondisi sekarang sudah beda dengan kondisi-kondisi yang dulu. Buktinya sekarang adik-adik kalau sekolah banyak yang lewat online, iya kan? Kita juga udah gak bisa pergi jalan-jalan seperti dulu. Terbatas. Kita udah gak bisa seperti dulu lagi, semuanya serba terbatas. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dan waspada. Kalau adik-adik tidak penting-penting banget untuk pergi keluar, gak usah pergi kemana-mana, tinggal saja di rumah. Tetapi kalau memang kalian harus pergi, jangan lupa bawa masker, harus pakai masker. Kemudian rajinlah mencuci tangan. Apalagi adik-adik harus menjauhi kerumunan. Oke, itu namanya kita berhati-hati atau waspada. Nah, adik-adik, ini yang akan menjadi tema kita hari ini. Kakak akan sharing firman Tuhan kepada kita dengan tema waspada. Adik-adik tahu nggak arti waspada? Kakak kasih tahu ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, waspada itu artinya berhati-hati dan berjaga-jaga, bersiap siaga. Kalian pasti sering dinasehati papa dan mama supaya berhati-hati. Waktu kalian lagi main, papa dan mama pasti menasehati, hati-hati kalau main, jangan sampai jatuh. Hati-hati ya kalau main, jangan sampai merusak barang-barang yang ada di sekeliling kalian. Apalagi kalau lagi main bola adik-adik ya. Apalagi ya, hati-hati. Main handphonenya jangan kelamaan. Nanti bisa merusak mata dan kalian akan ketinggalan banyak tugas-tugas. Kalau waktunya hanya dihabiskan untuk main handphone. Ya kan? Nah adik-adik, ternyata bukan cuma papa dan mama yang menasehati kalian. Di dalam Alkitab juga Tuhan Yesus memberikan nasihat kepada kakak dan adik-adik supaya kita harus waspada, kita harus berhati-hati, kita harus berjaga-jaga. Yuk buka Alkitab kalian bersama-sama di dalam Matius pasal 26 ayat 36 sampai 41. Matius 26 ayat 36 sampai 41. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku.
Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Di dalam pembacaan Alkitab ini, Tuhan Yesus menasehati kita semua supaya kita berjaga-jaga. Nah, cerita ini dimulai ketika Tuhan Yesus akan menghadapi satu hal yang sangat berat, adik-adik. Sebentar lagi dia akan disiksa, lalu dia akan disalib. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya supaya mereka menemani dia untuk berdoa, adik-adik. Tetapi apa yang terjadi? Alkitab mencatat murid-muridnya bukan berdoa, malah mereka tertidur. Oleh karena itu Tuhan Yesus menasehati mereka. Tuhan Yesus mengingatkan mereka supaya mereka harus waspada dan berjaga-jaga. Tuhan Yesus menasehatkan mereka karena Tuhan Yesus tahu, seperti kita juga, kalau roh kita ini, hati kita ini, biasanya kan kita suka melakukan yang baik ya adik-adik. Kita mau melakukan yang baik, tapi kenyataannya malah kita melakukan yang gak baik. Nih contohnya, lebih gampang mana nih kakak tanya? Gampang main atau belajar? Ya, gampang mana lagi? Bantu mama atau main sama teman? Nah, adik-adik bisa jawab sendiri ya kan? Mana yang lebih gampang? Berdoa dan baca Alkitab atau nonton YouTube? Ya adik-adik, Tuhan Yesus tahu nih, kita semua ini biasanya suka mau melakukan yang baik, tetapi ternyata yang kita lakukan adalah hal-hal yang gak baik. Karena itu Tuhan Yesus menasehati kita semua, kita harus berjaga-jaga dan waspada. Sekali lagi adik-adik, kita harus berjaga-jaga dan waspada. Karena kita gampang melakukan hal-hal yang tidak baik. Lebih gampang melakukan hal-hal yang tidak baik daripada melakukan hal-hal yang baik. Nah, Tuhan Yesus juga kasih tahu supaya kita bisa berjaga-jaga. Gimana caranya? Masih dalam ayat 41 adik-adik, Tuhan Yesus bilang apa? Kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Apa adik-adik? Berjaga-jaga dan berdoa. Nah, siapa di sini yang rajin berdoa? Angkat tangannya. Iya, pinter ya adik-adik. Tapi kakak mau kasih tahu juga nih adik-adik. Kita berdoa itu bukan cuma kalau kita mau makan saja adik-adik, atau kalau kita mau pergi-pergi, atau kalau kita mau tidur. Berdoa itu artinya adik-adik kita bercerita, kita lagi ngobrol sama Tuhan. Kalau kalian lagi ngobrol sama teman, ya pasti kepinginnya lama ya adik-adik. Ngobrolnya banyak sekali. Nah seperti itu juga kalau kita lagi ngobrol sama Tuhan Yesus. Kita cerita sama Tuhan Yesus. Kita gak mau buru-buru karena kita menikmati waktu-waktu di mana kita bisa bercerita dengan Tuhan Yesus. Itu namanya berdoa adik-adik. Makanya berdoa itu harus disiapkan waktu yang baik buat kita berdoa. Jangan terburu-buru adik-adik ya. Nah kalau kita berdoa seperti nasihat Tuhan Yesus tadi, kita berjaga-jaga, kita waspada dengan cara berdoa,
Maka adik-adik, semakin kita berdoa, semakin kita jadi sayang Tuhan Yesus. Kita semakin mau ketemu dengan Tuhan Yesus terus. Kita semakin mencintai Tuhan Yesus. Kita mau dengar Tuhan Yesus bicara apa ya buat kita hari ini. Nah, dan kalau kita mau mendengar suara Tuhan, selain berdoa, kita juga bisa baca Alkitab adik-adik. Harus punya waktu untuk membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari adik-adik. Sekali lagi kakak ajak adik-adik, yuk tiap hari kita harus berdoa dan membaca firman Tuhan. Itu yang akan membuat kita bisa waspada dan berjaga-jaga. Sehingga adik-adik, kalau ada kesempatan, ada pilihan, mana yang lebih mudah untuk kita lakukan, kita dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan Yesus, kita akan melakukan atau memilih melakukan hal yang baik. Amin adik-adik. Kalau seperti pertanyaan kakak tadi, lebih gampang mana? Bantu mama atau main? Karena kita waspada, kita membaca firman Tuhan, kita dengar Tuhan menasehati kita lewat firman-Nya, bahwa kita harus mentaati orang tua, maka kita pasti akan membantu mama daripada bermain. Kalau disuruh memilih juga, apakah mau nonton YouTube atau membaca Alkitab dan berdoa, kakak percaya adik-adik akan memilih yang baik, yaitu berdoa dan membaca Alkitab. Karena Roh Kudus Tuhan Yesus menuntun kita, memampukan kita untuk melakukan apa yang baik. Amin adik-adik. Nah, hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kakak dan adik-adik supaya kita waspada, kita berjaga-jaga adik-adik. Karena daging kita ini lemah. Kita gampang sekali melakukan hal yang jahat. Tetapi hari ini Tuhan baik buat kita semua. Kembali Tuhan mengingatkan kita. Yuk kita rajin berdoa. Kita baca firman setiap hari. Supaya kita semakin mengasihi Tuhan. Kita semakin mau menyenangkan hati Tuhan. Dan pasti Tuhan Yesus akan menolong kita. Supaya kita bisa mengalahkan daging kita ini. Memilih untuk melakukan apa yang baik. Dan memuliakan nama Tuhan. Amin adik-adik. Mari kita berdoa untuk bersyukur atas firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Tuhan Yesus akan menolong kami semua supaya kami bisa waspada dan berjaga-jaga lewat terus berdoa dan membaca Alkitab. Terima kasih Tuhan, kami sayang Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.